orang yang akhirnya bikin mereka bersembilan nih dan keluar dari jalur. Dan sebenarnya mereka keluar jalur ini sangat-sangat fatal karena mereka menemukan jalur kasus tak terpecahkan dunia yang paling misterius. Sensasi adalah kalau kalian mau subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk kalian pecinta misteri yang suka gitu. Like that kita ni deh Mika. Kakak dah betul lah Mika. Mika. Mika belum. Mami aja pada. Lumayan lama nih mereka mendaki, tiba-tiba salah satu dari mereka kayaknya kita salah jalur deh. Masa sih? Ya dong, ini bukan jalur gunung yang mau kita capai. Akhirnya karena semuanya bingung, mereka memutuskan untuk camp di desa tenda. Dan guys, ini adalah hal yang diketahui dilakukan atau terjadi sama mereka. Setelah itu, aktivitas mereka sama sekali nggak ada yang tahu. Karena apapun yang terjadi setelah itu adalah misteri yang sampai hari ini baru. Jadi, sebelum mereka melakukan ekspedisi ini, Igor, si Igor Dyatlov yang mengajak teman-temannya untuk melakukan ekspedisi ini bareng dia, Igor tuh ngomong sama temennya, gue tuh mau mendaki Gunung Aportenis sama 8 teman gue, dan ekspedisi ini lumayan ekstrim gitu bro, dan kita akan berangkat di akhir Januari, dan mestinya nih, ekspedisi ini tidak akan menghabiskan waktu lebih dari 12 Februari. Kalau misalkan lo nggak dengar kabar dari gue setelah 12 Februari, please telepon polisi informasikan tim sampai mencari kita. Yang nggak beres terjadi. Igor akhirnya pergi dan temennya ingat bahwa Igor berbicara sama itu. Jadi ketika 12 Februari dia masih nggak dengar kabar Igor, ditunggu sehari 2 hari masih aja belum bisa dihubungi dan kabar sama sekali. Akhirnya dia merasa bahwa sesuatu yang buruk ini terjadi sama si Igor. Jadi akhirnya pada 20 Februari 1959, tim yang terdiri dari gabungan siswa-siswa dan guru dari lembaga olahraga dan tentara, tim SAR serta polisi mulai melakukan pencarian. Dan pencarian bahkan dilakukan dengan menggunakan karena kebanyakan dari sini kan mendaki bukan cuma 2 orang, tapi satu grup isinya 9 orang. Jadi pencarian besar-besaran dilakukan karena diketahui bahwa mereka menggunakan jalur kan untuk gunung atau hotel. Akhirnya jalur pendakian itu yang dicari, tapi selama saya dicari kok nggak ada hasil sama sekali. Sampai kayaknya mereka tuh keluar dari Pingayu. dicari di jalur pendakian nggak ada hasil sama sekali. Karena kayaknya mereka tuh keluar dari jalur menuju ke shuttle. Akhirnya dicari lagi. Yang jalur lagi. I wanna be ada tenda pendaki di kawasan Polar Shuttle. Ya pada saat itu sebenarnya bikin suara kayak, kamu, akhirnya kita tahu mereka di mana karena nggak mungkin ada pendaki-pendaki lain yang mau ke arah gunung tadi, namanya aja gunung kematian. Tapi pas dideketin tenda-tenda yang ada di jalan tersebut, para pencari sadar bahwa tenda-tendanya itu udah dalam kondisi hancur. Ternyata anehnya, guys, dibuka tenda-tenda tersebut di dalamnya para pencari. Buku diary, beberapa kamera, dan perlengkapan pendaki lainnya. Dari sini mereka dari tenda itu sama sekali. Setidaknya mereka tahu bahwa tenda tersebut adalah tenda yang dibangun sama grupnya Igor Dyatlov. Jadi itu pengumuman besar kan jadi makin risiko. Nah masalah mereka bisa menemukan grup yang hilang ini. Sehari setelah tenda itu dibuka pada 27 Februari, para pencari menemukan 4 jasad. 4 jasad ini akhirnya diidentifikasi dari Ivanchenko, Yuri Krivonichenko, Zinaida Kovaleva, dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diotopsi. Otopsi yang dilakukan pada tanggal 4 Maret Boris Alexeyevich dan periksa medis Ivan Ivanovich. Jadi guys, semua orang pada saat itu sebenarnya setelah mengetahui bahwa mereka hilang sejak tanggal 12, baru dilakukan pencarian besar-besaran tanggal 20. Banyak sih udah pesimis, bahkan kalau ditemukan pasien grup ini sudah ditemukan dalam kondisi yang sangat buruk atau bahkan sudah tidak bernyawa. Kenapa? Ya kalau dalam kondisi ekstrim seperti itu ya berarti apa yang bisa terjadi. Tapi aku kan kalau seseorang kehilangan nyawanya dalam perjalanan tersebut itu karena hipotermia. Jadi ketika pada saat yang ditemukan dan dilakukan otopsi, semua orang sudah expect bahwa resultnya atau hasilnya itu akan menunjukkan bahwa mereka kehilangan nyawa mereka karena hipotermia. Sampai gila. Otopsi benar aja nih kalau sudah tapi ada tapinya. Hasil otopsi
itu 1,5 kilometer dari tenda mereka. Lumayan jelas rambutnya itu terdapat dan di rambutnya terdapat partikel lumut dan juga jarum timus. Telinga, hidung dan bibirnya berwarna cairan merah dan kita bibir atasnya dekat dari kedua ada cairan yang keluar dari mulutnya berwarna abu yang diperkirakan disebabkan oleh edaran laut. Tapi cairan abu ini juga menimbulkan spekulasi bahwa ada sesuatu yang menekan rongga dadanya sebelum meninggalkannya. Daun telinganya keluar dari tangannya lecet, ketiak menembakkan, di lengan bagian bawah, dari kiri lecet coklat kemerahan, ujung jarinya berwarna ungu, dan semua jari tangan dan kakinya mengalami radang dingin yang sangat panas. Semua jari tangan dan kakinya itu harus separah itu. Tapi karena melakukan upaya melawan pembekuan saat kematian. Yang kedua adalah Yuri Tymoshenko. Yuri yang ini usianya 23 tahun. Nah, jasadnya Yuri K ini juga ditemukan di bawah yang sama seperti Yuri G. Saat ditemukan, ujung hidungnya sudah hilang, punggung tangan kanannya bengkak, jari-jarinya berwarna oranye coklat, ada lecet merah tua di pergelangan tangan kirinya, ada memar di dahi, pendarahan di otak. Bagian epidermis dari tangan kanannya itu ditemukan di dalam mulutnya, dan epidermis tangan kirinya lebih sepanjang 2 cm. Kulit maksudnya, jadi kulit tangannya ditemukan di dalam mulutnya, dan kulit tangan kirinya itu ada yang lepas 2 cm. Perbaikan dari kulit tangan kanannya yang ditemukan dalam mulutnya itu mungkin menunjukkan bahwa Yuri mencoba untuk membangunkan dirinya untuk tetap responsif biar dia bisa bertahan selama mungkin. Atau ada spekulasi bahwa dia atau saking takutnya dia memiliki panas diri untuk menahan tangis atau suara laut. Ditemukan juga lecet yang ucap di dalam tangannya mengatakan atau saking takutnya dia memiliki panas diri untuk menahan tangis atau suara laut. Ditemukan juga lecet yang ucap di dalam tangannya memar merah muda dan coklat merah di bawah kirinya, tiga luka kulit tajam di sisi atas punggung kiri, gigisan di bagian depan tulang paha dan juga tulang telinga, lecet di paha kiri bagian dalam dengan ditemukan dari kurang 31 cm di seluruh permukaan wajah sampai jari kakinya itu berwarna coklat. Ditemukan juga lecet di tulang kering. Zinaida usia 22 tahun. Zinaida ditemukan 130 meter dari pemancaran kemana Yuri K sama Yuri G ditemukan. Dan Zinaida ditemukan dalam kondisi yang curam dengan kepala menghadap ke tenda. Kulit wajah dan tangannya itu ada lecet pada tangan kanan, di kelopok atas, dan di punggung kedua. Lecet di tulang pipi kiri, dan ujung memandu kulit kanan wajah, memakan keran 29 kali 6 cm di area pinggang kanan, dan memar tersebut terlihat seperti bekas pukulan tongkat. Usia 23 tahun, jasadnya Igor itu ditemukan 300 meter dari kuat cedera dalam keadaan yang kelelahan. Kepalanya menghadap ke tenda, kedua tangannya itu terkepal dan dia mengenakan jaket yang tengah dikancingnya. Ditemukan di tubuhnya ada 4 pil obat inflamasi untuk infeksi luka, dan jam tangannya pas dicek itu berarti ada jam 5.31. Di tubuhnya, terutama di wajahnya itu ditemukan banyak lecet-lecet kecil. Jadi ada di dahinya, di kelopak mata atas, di atas alis kiri, di kedua sisi pipi, di lengan bawah kanan, permukaan telapak tangannya, dan ada cairan merah kering di bibirnya karena diketahui bahwa dia memuntah darah sebelum dia kehilangan nyawa. Gigi serinya hilang, tapi diketahui bahwa ini terjadi sebelum kejadian. Lututnya lemah, kedua mata kakinya lecet, pendarahan pada jari yang bawahnya, luka di tangan dan jari kiri, dan memar di tangan kanan. Dalam perkelahian jarak dekat karena tidak ditemukan juga. Otopsi yang pertama ini udah ngagetin semua orang yang bertugas. Jasad-jasad yang ditemukan itu di dalam kondisi yang sangat-sangat ekstrim
semua yang terjadi sama mereka. Dan ini baru 4 jasad yang ditemukan. Sehari setelah 4 jasad tadi itu diotopsi, pada tanggal 5 ditemukan 1 jasad lagi, jasad dari Rustam Slobodi. Sekitar 480 meter dari Pemanca Darat. Kondisinya udah tertutup salju, tebalnya 50 cm. Gila segini nih, saljunya sekitar segini. Dalam keadaan kurang dan kepala menghadap ke tenda. Haus Di ya, Demi? dalamnya ada paspor, pisau lipat, pensil, pulpen, sisa kotak-kotak yang masih ada isinya, dan satu karton bisa kubancunya. Jam makannya itu berhenti di jam 8:05 pagi. Di otot kotoran, lecet kecil di dahinya, memandi kelopak kaki kanannya dengan perdarahan di jaringan bawahnya. Ada jejak darah dari hidung, bibir, di wajahnya dibongkar dengan Berapa jam berbagai sudah? Ditemukan juga memiliki Udah, masih kan buat lagi-lagi